Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 20 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di Aftok edisi kemarin 19 Mei. Ya, ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang masuk di kolom komentar tentunya. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Aftok berikutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun 0,69% setelah sesi pagi mengalami kenaikan ke 7.374, tepat sesuai dengan area yang kita sebutkan. Kita perbesar di stock call edisi kemarin dan juga sudah kami bahas di Aftok kemarin juga. 7.374 ya, polanya ini ya, sudah kita gambar dan juga sudah kita sampaikan kemarin. Bagaimana selanjutnya? Ya, ini seperti yang kami sampaikan. Setelah meretest resist area 7370-an yang kami perkirakan sebagai rise order, setelah kenaikan tersebut, potensi IHSG adalah ya turun kembali ke support area 7130 sampai dengan 7020. Ya, silakan dibaca itu di stock call kemarin yang bisa diakses oleh siapapun yang mau mengakses di website kami. Ya. Oke, jadi belum perlu kita update sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Oh ya, sebelum saya lanjut, masih dibuka untuk pre-order layanan terbaru kami, Bulls Hunter. Ya, silakan Anda pelajari apa itu Bulls Hunter. Sudah saya buatkan video presentasinya dan juga perbedaan dengan private trading room. Ya, Anda cocok atau tidak, silahkan coba Anda lihat ya, pastikan Anda juga mempelajari terlebih dahulu, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa untuk ikut tetapi Anda belum paham itu apa ya, pastikan Anda memahaminya dan juga sesuai dengan apa yang Anda butuhkan ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, Sore Payep, boleh tolong bahas fundamental TBLA untuk invest dan secara teknikal masuk harga 600 sampai dengan 625 murah Pak. Bisa potensi ke harga berapa? Ya, saya bukan yang gimana-gimana ya, tapi kita tidak mengacu pada murah dan tidaknya, tetapi layak atau tidak. Kalau kita mau berinvestasi itu layak atau tidak ya, bukan murah atau mahalnya ya. Saham yang mahal bisa semakin mahal karena dia memang dihargai mahal oleh market. Ada saham yang murah ya dijual murah karena ya fundamental kurang bagus, bisa seperti itu ya. Jadi makanya kenapa kami bukannya value investing tidak bisa menghasilkan profit, tidak, bisa-bisa aja, tetapi kami lebih cenderung memang menggunakan pendekatan growth investing di mana kita berinvestasi di negara berkembang. Ya, kita mencari pertumbuhan di situ. Ya. Gitu. Kalau ada yang nanya kenapa kok nggak pakai value investing, karena ya kami menggunakan pendekatan tersebut berdasarkan berada di mana kita berada ya. Memang ya beda ladang beda belalang ya, kita tentunya mencari ya di ladang itu apa yang potensi gitu ya, itu yang sudah kami sering sampaikan ya. Nah, kita bicara teknikalnya sebelum itu kita masuk ke fundamental dulu ya. Kalau kita lihat dari kinerja kuartal 1 2024, TBLA ini tumbuh ya. Tumbuh dari atas sampai bawah, tapi perlu Anda lihat tumbuhnya ini seberapa banyak gitu ya. Ternyata pertumbuhannya ini sangat tipis ya, year on year ya. Ini 0,6% untuk revenue, kemudian untuk laba bersihnya 0,7%. Jadi pertumbuhannya ini kecil sekali. Secara tahunan juga kami lihat ini bukan perusahaan yang tumbuh ya. Di 2023 dia turun 7%,
kemudian laba bersihnya juga turun 23%, dari atas sampai bawah turun. Dan ini naik dan turunnya ini memang kemungkinan ya memang siklikal. Misalkan sebelum pandemi pun dia juga naik dan turun, bukan karena pandemi ya turunnya, justru malah di saat pandemi kemarin dia malah mengalami kenaikan. Artinya apa? Ya saham dengan karakteristik seperti ini mungkin lebih akan cocok untuk trading karena dia punya siklus. Ya, punya siklus. Kalau siklusnya lagi up ya kita ikuti, kalau siklusnya lagi down ya kita hindari. Nah, tadi kita lihat di kuartal 1 bagus ya. Tetapi bukan berarti itu menjadi like invest secara pertumbuhan. Kemudian secara profitabilitas seperti yang Anda tahu, kita minimal adalah 5%. Minimal loh. Bukan berarti yang 6% kita bilang itu yang terbaik untuk diinvestasi, ada yang lain tentunya gitu ya. Jadi nanti dijadikan wah kalau berarti kalau di atas 5% itu like invest, belum tentu. Tetapi minimal 5%. Minimal. Kalau di bawah itu sudah pasti tidak akan pernah kita investasi di situ. Gitu ya. Nah, kita lihat dari bottom line kisarannya 5 sampai dengan 2%. Ya. Secara otomatis tereliminasi. Ini bukan berarti Anda harus ikut kita. Boleh aja Anda, wah nggak apa-apa emang marginnya segitu ya udah nggak apa-apa, gas. Tapi kalau kami tidak. Itu ya. Jadi perlu dipertegas di situ bahwa ya yang kita pakai ini belum tentu juga cocok buat Anda. Jadi ini kalau Anda bertanya ke kita jawabnya seperti itu ya, karena kita punya aturannya seperti itu. Tadi kita sudah singgung sedikit bahwa emiten ini adalah emiten yang siklikal. Artinya harga sahamnya ya naik dan turun, ada siklus naik, ada siklus turun. Nah, jelas di sini. Nah, Anda bisa lihat sendiri, artinya saham ini nggak bisa dong di hold dalam jangka panjang. Ya, gitu ya, paham ya maksudnya. Jadi kalau lagi naik ya kita ikuti, nanti kalau naiknya sudah selesai ya kita jual, gitu. Itu adalah strategi yang tepat untuk saham ini menurut saya. Jadi kalau untuk investasi itu kita bicara kestabilan, tidak hanya tumbuh dan profitabilitas sesuai dengan syarat, tetapi juga harus stabil. Ya. Bayangkan kalau kita beli saham ini kemudian besok bulan depan tiba-tiba dia fundamentalnya drop, ya. Tiba-tiba pertumbuhannya drop drastis dan sebagainya, atau harga sahamnya tiba-tiba meluncur ke bawah seperti yang terjadi seperti ini, ya. Ini adalah karakteristik, ya. Karakteristik ini cerminan dari fundamentalnya dan juga price makernya tentunya, ya. Jadi ya kita tidak perlu memusingkan itu. Yang jelas kalau seperti ini ya kita cari yang lain, alternatif yang lain. Di harga saat ini, apakah ini termasuk murah secara teknikal? Menurut saya ini belum terlalu murah. Kenapa? Ya kalau kita bicara saham ini, sebenarnya saham ini juga pergerakannya di sini-sini aja, bolak-balik aja. Supportnya ini masih ada di bawah, mungkin bisa lebih baik lagi kalau di 540 ke bawah. Ya, gitu. Sekali lagi itu menurut saya ya. Jadi kalau Anda beda, monggo aja, nggak harus sama juga. Ya, yang ini mungkin saham yang cocok untuk trading, tetapi untuk invest ya kita akan mencari yang lain. Kalau kami seperti itu. Anda setuju atau tidak silakan juga boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi ada pendapat itu juga boleh berbeda, nggak harus sama ya. Pak minta technical trading Tugu. Oke, kita lihat Tugu untuk trading. Kalau kita lihat dari technical saat ini dia konsolidasi menyempit ya. Nah, artinya apa? Artinya semakin lama selama dia masih bergerak dalam kecenderungan yang sama, ya, ruang pergerakannya akan semakin kecil. Buat trader ya itu tidak menarik. Tetapi menarik atau tidak, mari kita lihat secara persentase. Ya, jadi kita sebagai trader kan seperti bisnis, kita harus melihat berapa potensi profitnya yang kita bisa dapatkan dari saham ini gitu ya. Posisi saat ini sebenarnya ya tidak berada di area support ya. Jadi kalau kita biasanya kalau kita trading di saham yang sedang konsolidasi, entah itu konsolidasi mendatar, menurun, menyempit, ya kita akan mengambil posisi di area-area support. Area supportnya saat ini adalah di 1055 sampai dengan terakhir di 1005 atau di 1000.
Jadi mungkin di harga saat ini kita perlu menunggu. Ya, sembari apakah dia berhasil keluar atau tidak. Kalau tidak keluar misalkan dia masih turun, ya kita bisa ngambil di harga yang lebih rendah lagi. Seperti itu ya. Ingat ya, ini menyempit. Kalaupun kita dapat di harga di situ, apakah menarik atau tidak? Nah, di sini jawabannya menarik karena upside-nya untuk saat ini ya semakin lama. Ingat ya, ini adalah konsolidasi menyempit. Artinya semakin lama ya semakin kecil ruang geraknya. Itu perlu dipahami. Ya, oh kalau saham ini makin lama semakin menyempit berarti semakin tidak menarik, semakin hari semakin tidak menarik, gitu ya. Kalau Anda bisa dapat di 1000 di support yang saya sebutkan tadi 1040 sampai dengan 1005 atau 1000, itu misalkan dia balik naik paling tidak di middle area di EMA 60, itu Anda bisa dapat 7%-an ya, di bawah 8%. Tetapi kalau dia bisa naik lanjut, Anda bisa dapat 15%. Kalau dari harga sekarang tentunya ya kecil, ya hanya 3%-an atau 5%-an. Ya makanya kita harus tahu supportnya. Ya supportnya di tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, oke, seperti itu untuk Tugu. Kita lanjut ya. Tolong analisa Antam, apakah bisa naik ke top perform seperti yang dulu? Terima kasih ilmunya. Oke. Seperti yang dulu itu ini berarti ya 2007. Kebetulan saya belum di market ya 2007 itu, jadi ya mungkin saja bisa aja, dan mungkin TradingView ini belum ada datanya. Datanya untuk 2017 ya paling. Sebenarnya kalau kita bicara Antam itu ya kita akan bicara komoditas seperti nikel dan sebagainya. Kalau nikelnya lagi bagus, ya kemungkinan ini bisa menjadi emiten yang bisa lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ya kita yang sudah saya alami 2020 yang lalu ketika kita invest di Inco, Antam juga naik, tetapi kita memang lebih memilih Inco. Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali, tidak perlu saya jelaskan kenapa kok kami memilih Inco dibandingkan Antam gitu ya. Silahkan Anda cari di Telegram gitu ya. Anda bisa cari Inco dan Antam, itu Anda bisa cari. Ya, jelas ini semuanya sudah ada, saya jelaskan. Apakah bisa? Ini akan bisa. Dengan catatan memang nikelnya memang bullish lagi. Sekarang ini kalau tidak salah di 20 ribuan ya. Artinya masih lebih rendah dibandingkan kuartal 3 atau kuartal 2 tahun lalu. Tahun lalu ya harga saham Antam itu masih di 2000. Jadi kalau kita bicara mungkin di atas 3000 ya agak sulit ya. Jadi saya akan bicara level tertinggi, performance tertinggi Antam ketika saya di market aja ya. Jadi selama 12 tahun terakhir peak performance dari Antam itu di 2020 yang lalu pas Covid itu ya. Itu yang saya pernah lihat di market. Dan yang saya tahu apa yang men-trigger harga sahamnya itu bisa naik seperti itu adalah memang nikelnya memang naik ya. Jadi kalau nikel nggak naik paling tidak sama dengan 2020 ya berat gitu ya gitu. Dan memang saat ini relatif Antam berada di support jangka panjang EMA 60, dan kalau kita lihat dari historical dia cukup patuh di sini, artinya ini berada di support ya gitu untuk Antam saat ini. Tapi kalau kita bicara investasi, karena ini bicara mungkin ya saya anggap ini untuk investasi, ya kita akan lagi-lagi kita akan dihadapkan banyak pilihan. Yang pilihan saya tetap pada Inco sampai dengan saat ini. Kemarin ada yang tanya NCKL di compare dengan Inco, ya kita pilih Inco. Bukan saya fanatik atau gimana. Memang secara kuantitas, kualitas, ya secara objektif Inco jauh lebih baik. Anda lihat profitabilitasnya, pertumbuhannya, ya, transaksinya dan sebagainya, Anda lihat sendiri. Ya, sudah saya pernah bahas itu, silahkan Anda lihat, Anda telusuri di Telegram. Apakah bisa? Pertanyaan cuma itu kan?
Bisa, tetapi nikel harus juga naik lebih tinggi dibandingkan 2020. Oke. BRPT saham yang bagus tidak untuk koleksi investasi jangka panjang? Oke. Ini 2 kali ya tanyanya. Oke, kita akan bicara investasi di saham Barito. Sahamnya yang sekarang ini lagi rame. Ya, saham orang terkaya gitu ya. Apakah ini layak atau tidak? Kembali ke aturan yang tadi. Ini bukan perusahaan yang tumbuh, ya jelas kita tidak masuk, ya. Kemudian secara profitabilitas juga ini tidak stabil, ya, tidak stabil. Dia bisa drop 98%, tiba-tiba tumbuh 1400%, ya. Tentu saja ini saham trading. Oke, saham trading. Kalau kami seperti itu, sekali lagi ya, tidak harus sama. Jadi Anda lihat marginnya, ya, jelas tereliminasi. Jadi apakah bagus menurut kami? Tidak layak, bukan bagus atau tidak layak investasi, tidak memenuhi syarat investasi di kami. Apakah saham BRPT bisa naik? Ya bisa, bukan masalah itu, tetapi masalah ini layak invest atau tidak, tumbuh atau tidak, profitnya bagus atau tidak, konsisten atau tidak, dan sebagainya. Itu investasi. Kalau Anda mau trading, harga sahamnya ini, wah luar biasa, menarik sekali pergerakannya, gitu ya. Tapi kan Anda bertanya terkait investasi, ya. Jadi saya akan jawab sudut pandang investasi. Investasi itu komitmen jangka panjang, tidak untuk dilihat, oh hari ini naik melesat tinggi, kemudian besoknya kempos atau drop atau meeng, ya, itu. Oke. Mohon Pak Yap tolong review saham PBID secara fundamental dan teknikal untuk invest jangka panjang, baiknya masuk sebelum come date dan tanggal come date 21 dan tanggal ada stock split. Mohon reviewnya. Sehat selalu Pak Yaf. Saran saya setelah dividen, setelah ex date, ya. Kalau Anda beli, kemungkinan ya Anda akan dibanting. Tapi kita akan lihat historicalnya. Ini ex date tanggal 22 Mei, 2 hari lagi. Oke. Seperti ini historicalnya, dividen terakhir tanggal 30 Mei tahun lalu, drop, naik, turun berapa persen? Anda lihat sendiri, setelah dividen dia turun 18%. Terjadi lagi di 2022 juga turun, bahkan baru kembali harga sahamnya kemarin, ya. Nah ini juga di 2021 ya, drop juga. Jadi saya akan lebih, kalau memang mau investasi di saham ini, kita akan menunggu dia posisinya exit. Lalu ada stock split. Bagaimana stock split itu? Ya lagi-lagi ya, stock split itu bagus sih ya, tetapi sekali lagi kalau kita investasi perlu kita cek juga fundamentalnya ini baik atau tidak. Fungsi dari stock split itu adalah agar barangnya lebih banyak, ya, lebih liquid, ya, gitu. Lebih menarik karena harga sahamnya juga pastinya akan lebih murah karena dipecah secara nominal, bukan murah valuasi ya, lebih murah secara nominal. Saya perlu tegaskan, murah itu bisa murah karena valuasinya atau murah karena nominalnya. Jadi nominal itu misalkan 1000 dipecah jadi 500, jadi dibagi 2. Nah, secara nominal lebih murah. Tapi kalau secara valuasi ya itu beda, hitungannya nggak gitu ya. Ini pemula-pemula nggak tahu nih, murah, wah harga saham 50 murah, belum tentu. Secara valuasi belum tentu murah. Ya, ini sedikit edukasi. Tetapi kami tidak menggunakan value investing dalam berinvestasi sih. Gitu ya. Jadi kalau saya akan cenderung menunggu setelah ex date terkait nanti stock split. Ya, itu bagus sih kalau ada stock split. Tapi saya lihat historicalnya, secara historical dia akan turun setelah dividen. Kita lihat. Pak, mau analisa saham cuan jika mau entry, baiknya di berapa? Mau analisa risk dan rewardnya. Oke, cuan turun ya. Begitu juga BRPT. Kalau kita bicara saham ini memang sepertinya sudah mencapai TP ya. Ya, TP yang kita
pasang di kita akan lihat sudah tercapai atau belum ya, karena ini penting untuk kita tahu oh saham ini potensinya akan seperti itu. Sekarang ini posisinya sudah mencapai target, kita akan tunjukkan. Kita juga trading saham ini bukan jadi untuk meluruskan juga oh kita anti saham Praigo Pangestu, enggak. Kita juga trading tapi investasi no. Nah, ini kita juga trading ya. Kemarin awal bulan Mei kita beli di 7.300. Kita nggak muluk-muluk ya, kita pasang target di 8.200 ya. Dan saham ini kemarin naik lebih dari target kita sih. Ya nggak apa-apa sih. Sekarang ini gimana ya? Sudah tinggi. Kalau kita bicara sekarang ini ya sudah tinggi gitu ya. Kalau kita mau masuk lagi tentunya kita harus menunggu dia ada turun lagi agar risknya lebih menarik. Sekarang risk berapa sih kalau dia turun gitu ya? Ini risknya sudah sekitar 17% dari support EMA 60. Ya EMA 60 cukup valid. Kalau kita bicara support terdekatnya itu masih sekitar 6%-an. Dan ini mungkin turun ke situ, kemungkinan besar. Jadi saya sarankan kalau mau masuk ya mungkin ini bisa buy on weakness di 7.700 ke bawah. Itu pun risknya masih di atas risk private trading room tentunya, masih jauh. Jadi tidak mungkin kita buy back di saham ini. Jadi kalau member ada yang jual kemarin di 8.200 ke atas kemudian mau buy back, kita tidak sarankan lagi. Ya kecuali dia sudah membentuk higher low. Nah ini kan belum. Higher low terakhir dia membentuk di 7.050. Kalau dia turun ke situ risknya masih berapa? 9%. Kalaupun itu turun ke 7.700-an. Ya artinya kalau di harga saat ini ya belum bisa karena risknya memang sudah tinggi dan tidak mungkin dipaksakan untuk masuk di situ. Ya. Gitu ya, kalau private trading room itu yang view yang dilihat pertama adalah seberapa besar risknya yang bisa terjadi secara teknikal. Nah, cara memilih saham itu seperti itu. Tidak hanya cuma profit toh, tetapi risknya juga harus pertimbangan di awal. Supaya apa? Supaya kita siap. Kuat atau tidak, sesuai atau tidak gitu ya. Kalau di luar sana orang itu lihat saham itu naik asal dibeli aja, nggak dilihat dulu risknya seperti apa. Akhirnya ya wassalam gitu ya. Nah ini sedikit edukasi lagi. Ini Yeftalk ini saya menjawab sembari kita memberikan advice supaya orang-orang yang tidak bisa masuk ke layanan kami, tidak bisa menikmati layanan kami supaya teredukasi dan bisa mandiri untuk melindungi dirinya sendiri di market. Ya, oke. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga terjawab sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan di Yeftalk malam ini. Apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan di Yeftalk tentunya adalah analisa dan opini pribadi. Anda perlu mengolahnya lebih baik lagi buat trading plan, buat investing plan yang secara sesuai dengan Anda, sesuai dengan strategi Anda, sesuai dengan pendekatan Anda. Ya, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di Yeftalk ini karena ya ini informasi yang belum matang. Anda perlu olah lagi ya dalam trading plan dan investing plan. Baik, seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide. Silakan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas Yeftalk selanjutnya, berikan alasan, berikan pertanyaan. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan bagi Anda yang ingin menikmati layanan terbaru kami di bulan Juni, bulan depan 20 hari lagi ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Tanggal 3 Juni kita akan merilis layanan terbaru kami, Bull Center. Apa itu Bull Center? Silahkan Anda pelajari. Sudah saya buatkan presentasi dan penjelasannya terkait bedanya dengan private trading room dan lainnya ya. Silahkan. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.